Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas general reading yang jahat ke kamu akan merasakan kehancuran. Nah, kehancuran seperti apa yang akan dirasakan oleh orang yang saat ini berbuat jahat atau berbuat zalim ke kamu. Nah, saya rasa ini akan lebih spesifik menuju kepada orang sekitar ya, atau lebih cenderung kepada tetangga kamu. Karena pembahasan kita di bulan ini masih seputar tetangga. Nah, sekarang tetangga yang jahat ke kamu akan merasakan adanya kehancuran dan juga rasa sakit yang akan dia rasakan. Nah, seperti apa situasinya? Yuk langsung saja disimak videonya. Di kartu yang pertama, saat ini memang juga situasi yang terjadi untuk orang yang menyakiti kamu saat ini berada dalam keadaan yang memang sedang dalam situasi yang bingung, sedang dalam situasi yang cukup pusing terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Karena apa? Dia pun juga berada dalam satu kebingungan yang cukup nyata, yang memang sampai dengan detik ini masih terjadi dalam dirinya. Dia mengalami adanya beberapa kendala kesehatan. Jadi kalau kamu melihat ya tetangga kamu yang menyakiti kamu, di sini sebenarnya butuh oase, butuh air minum istilahnya ya, di tengah kehausan yang ada, butuh situasi yang bisa menolong. Tetapi di sini dia pun juga saat ini walaupun dengan kondisi kesehatan yang menurun, dengan kondisi kesehatan yang terus memburuk di beberapa hari terakhir ataupun bahkan di beberapa bulan terakhir ini, dia pun juga tidak ada orang yang peduli. Artinya, memang ini adalah salah satu balasan yang cukup nyata, balasan yang cukup konkret yang dia rasakan gitu loh, atas apa yang dia perbuat kepada kamu ataupun bahkan kepada orang lain. Jadi di sini saya melihat memang orang yang menyakiti kamu ini berada dalam satu rasa sakit yang dimana dia itu sakit, tetapi nggak ada satu orang pun yang peduli kepada dirinya. Nah, di sini dia pun juga akan semakin merasakan rasa sakit yang akan terus bertambah. Sehingga apa? Mungkin ya kamu dalam satu keadaan hari ini agak cukup jahat ya. Kamu merasa bahagia. Kamu merasa bahagia melihat tetangga kamu ini merasakan sakit, merasakan adanya masalah. Karena apa? Kamu menyadari betapa jahatnya dia kepada kamu dan juga keluarga kamu. Sehingga ketika kamu menyadari betapa jahatnya dia kepada kamu dan juga keluarga, tentu ini juga masih memberikan satu rasa dendam yang masih tersimpan di dalam diri kamu. Dan jujur, sebagai manusia memang kamu pengennya adem ayem, pengennya aman-aman saja. Tapi melihat apa yang dia lakukan kepada kamu dan juga keluarga kamu, sepertinya kamu dalam keadaan yang masih menyimpan dendam. Kamu masih menyimpan rasa dendam yang cukup membara sampai dengan saat ini. Karena apa? Kau pernah dihina, pernah dihancurkan, dilecehkan, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Sehingga apa? Dia pun juga menyakiti kamu dan juga keluarga kamu. Sehingga ini juga memberikan satu luka yang masih belum kering di dalam diri kamu. Dan di sini ketika kamu nanti akan mendengarkan beberapa hal negatif yang terjadi di dalam diri kamu, ya udah cuekin aja, nggak usah terlalu peduli dengan apa yang terjadi. Karena yang jelas saat ini adalah kamu juga harus bersyukur dengan kehidupan yang terus pulih, dengan kehidupan yang terus membaik yang kamu dapatkan di hari ini sampai nanti di tahun depan. Artinya apa? Di tahun depan kamu juga akan mendapatkan kehidupan yang terus membaik, mendapatkan kehidupan ke tempat yang lebih layak. Sehingga apa? Kamu di sini akan diangkat derajatnya, kamu akan mendapatkan situasi yang bagus dalam hal apapun, sedangkan orang yang menyakiti kamu ternyata dalam perjalanannya sampai di tahun depan akan merasakan kesengsaraan yang belum berkesudahan. Jadi apa? Kesengsaraan yang dia rasakan ini sebenarnya memang berdampak dari mana? Berdampak dari karma-karma yang dia lakukan kepada orang lain dan juga kepada kamu. Tapi ya memang dia belum sadar terkait dengan karma-karma yang seperti itu. Sehingga ya dia masih akan terus melakukan hal-hal yang seperti itu pada kamu dan juga pada orang lain. Tapi yang jelas di sini kamu juga nggak usah terlalu peduli. Karena apa? Dia sudah sakit secara fisik, sakit secara pikiran, dan bahkan sakit secara psikologis. Jadi ya udah biarkan saja, cuekin saja. Memang cukup nyelkit ya omongan dia, tapi ya udah, dia sedang merasakan kesengsaraan. Jadi ya nggak usah terlalu dipikirkan secara berlebihan. Ditambah lagi, si dia ini pun juga merasakan konflik secara finansial. Artinya apa? Dengan kesehatan dia yang menurun, dengan beberapa masalah-masalah yang dia rasakan, dia pun juga sebenarnya merasakan konflik dengan posisi keuangannya. Dia merasakan konflik dengan finansial-finansial yang terus terjadi pada posisi yang ada. Sehingga apa? Dia pun juga bingung bagaimana cara mencukupi untuk posisi keuangannya. Tapi si dia tetap berusaha untuk tetap terlihat tenang, terlihat
baik-baik saja. Sehingga apa? Dia pun juga dalam keadaan yang tidak pengen dipandang rendah oleh orang lain. Jadi ya dia saat ini sudah sengsara, tapi dia tidak ingin dipandang sengsara oleh orang lain. Jadi kau bisa melihat gaya hidup dia yang masih cukup hedon dengan keadaan dia yang penuh dengan kesengsaraan. Tapi ya wes nggak masalah, biarkan saja dia seperti itu dan kamu tetap bisa fokus dengan perjalanan yang ada di kehidupan kamu dan biarkan saja dia menilai kamu seperti apa. Yang jelas kau bisa untuk fokus pada kebahagiaan kamu, fokus pada kehidupan yang baik, sedangkan dia akan semakin menuju kepada kesengsaraan yang terjadi. Karena apa? Dia juga akan dikejar-kejar hutang, dia juga akan mengalami kebangkrutan, dan bahkan ini adalah kuncinya. Dia yang menyakiti kamu, dia yang menghancurkan kamu, akan hancur sebentar lagi. Kehancuran dia pun juga sangat dekat sekali ya. Mungkin ya di tahun depan, atau mungkin ya beberapa waktu lagi, beberapa bulan lagi, dia akan merasakan kehancuran yang cukup nyata. Dan bagaimanapun juga, di sini kamu juga masih menyimpan dendam. Jadi kamu akan merasa senang, kamu akan merasa bahagia ketika melihat orang yang menyakiti kamu, melihat orang yang jahat ke kamu, merasakan kehancuran dan juga kesengsaraan. Tapi ingat, jangan mengucapkan sesuatu, cukup diam saja. Kenapa? Saya takut ketika kamu terlalu mengucapkan sesuatu dan sebagainya, itu malah akan balik kepada diri kamu. Jadi ya cuekin aja, biarkan semesta yang membalas itu semua. Atau juga kamu cukup beruntung masih memiliki usia yang cukup untuk melihat orang yang menyakiti kamu terjebak dalam kehancuran, dan kamu dengan keluarga kamu akan semakin merasakan adanya kehidupan yang diangkat derajatnya. Mungkin belum terlalu tinggi, tapi juga pelan-pelan kamu dengan keluarga sudah mulai merasakan adanya hal yang baik, sudah mulai merasakan adanya hal yang positif yang akan terus bermunculan di kehidupan kamu saat ini. Jadi ya memang tetangga kamu, orang terdekat yang saat ini pernah menyakiti kamu dan sebagainya, sedang terjebak dalam rasa sakit dan juga sedang terjebak dalam situasi kesengsaraan. Jadi ya biarkan saja dia seperti itu dan kamu tetap fokus dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang terjadi di kehidupan kamu. Kenapa? Dengan kamu fokus dengan kebahagiaan kamu, saya rasa ini juga akan semakin membuat orang ini, akan semakin membuat orang yang jahat ke kamu semakin kepanasan, semakin sesak nafas. Jadi ya ini harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi dengan sebaik mungkin bagi teman-teman yang saat ini melihat video ini. Dan ini memang pembacaannya ditujukan bukan secara zodiak tetapi secara keberuntungan. Bagi kamu yang beruntung melihat video ini, berarti memang pembacaan ini ditujukan kepada diri kamu. Jadi ya bersyukur bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.